Jiwa terpilih, tarik napas perlahan, dan biarkan dirimu benar-benar hadir di momen ini. Jika video ini muncul di hadapanmu, jika di antara ribuan konten yang berseliweran justru yang ini membuatmu berhenti, percayalah, ini bukan kebetulan. Alam semesta tidak bekerja secara acak. Ada pola yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Kamu tidak tersesat ke sini. Kamu dipanggil. Ada energi yang mempertemukan pesan dengan penerimanya. Dan hari ini, pesan itu sampai padamu. Bukan karena algoritma semata, bukan karena iseng semata, tetapi karena ada bagian dalam dirimu yang sedang siap naik ke tingkat kesadaran berikutnya. Alam ilahi bekerja dengan cara yang tenang. Ia tidak pernah tergesa-gesa, tidak pernah panik, tidak pernah salah hitung. Saat dunia terlihat kacau, sebenarnya ada penyelarasan besar yang sedang berlangsung di balik layar kehidupanmu. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa berbeda. Cara berpikirmu berubah. Cara melihat masalah berubah. Kamu mulai mempertanyakan banyak hal yang dulu kamu anggap biasa. Kamu mulai merasa tidak cocok lagi dengan pola lama. Itu bukan krisis. Itu transisi. Dan kamu beruntung menemukan video ini sekarang, tepat di fase itu. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu menikmati perjalanan ini dengan nyaman. Jangan terburu-buru, ambil waktu sejenak untuk dirimu sendiri. Kalau kamu sedang santai di rumah, siapkan secangkir kopi hangat atau teh favoritmu. Mungkin ambil roti kecil, camilan ringan, atau apapun yang membuatmu merasa tenang. Kalau malam sudah mulai sunyi, tarik selimutmu, atur posisi ternyaman, dan biarkan suara ini menemanimu. Video ini bukan untuk ditonton sambil lalu. Ini untuk dirasakan. Karena yang akan kita bahas bukan sekadar motivasi. Ini tentang kesadaran. Tentang level hidup yang diam-diam sudah berubah tanpa kamu sadari. Saat banyak orang masih menebak-nebak arah hidupnya, mungkin kamu sudah mulai melihat tanda-tanda yang lebih halus. Saat orang lain masih sibuk mencari validasi luar, kamu mulai belajar mendengar suara dalam. Itulah perbedaan frekuensi. Dan frekuensi yang sama akan saling menemukan. Terima kasih karena kamu sudah menekan tombol subscribe Pandangan Jiwa. Terima kasih karena telah bergabung dalam komunitas tuntunan jiwa terpilih. Dan terima kasih karena sekarang kamu menjadi bagian dari keluarga besar tuntunan jiwa terpilih. Di ruang ini, kita tidak sekadar berbicara tentang keberhasilan luar. Kita berbicara tentang pertumbuhan batin. Kita membahas tentang energi, tentang penyelarasan, tentang bagaimana hidup sebenarnya sedang mengangkatmu ke tingkat yang mungkin belum kamu sadari sepenuhnya. Kehadiranmu di sini berarti kamu siap melihat hidup dari sudut yang lebih dalam. Dan aku ingin kamu aktif di perjalanan ini. Jangan hanya menjadi penonton. Setelah kamu mendengarkan sampai selesai, tuliskan di kolom komentar apa yang kamu rasakan. Apakah ada bagian yang menyentuhmu? Apakah kamu merasa ada perubahan dalam dirimu akhir-akhir ini? Karena seringkali, ketika kamu menuliskan kesadaranmu, kamu sedang menguatkannya. Di dunia yang penuh kebisingan, tidak semua orang mau berhenti dan mendengar pesan seperti ini. Tapi kamu melakukannya. Itu sudah menunjukkan bahwa jiwamu sedang bergerak. Alam semesta selalu berbicara lewat tanda. Kadang lewat pertemuan, kadang lewat kehilangan, kadang lewat kegagalan, dan kadang lewat video yang muncul tepat saat kamu membutuhkannya. Jangan abaikan rasa terhubung itu. Kalau ada getaran kecil dalam dadamu yang berkata, "Ini aku banget," atau "Sepertinya ini memang untukku," percayalah pada intuisi itu. Karena intuisi adalah bahasa alam ilahi di dalam dirimu. Malam ini, atau pagi ini, atau kapanpun kamu menonton ini, izinkan dirimu membuka pikiran dan hati. Biarkan setiap kalimat yang akan kamu dengar menyentuh bagian terdalam dari kesadaranmu. Tidak perlu skeptis berlebihan. Tidak perlu juga menelan mentah-mentah. Cukup dengarkan, dan rasakan. Karena bisa jadi, tanpa kamu sadari, hidupmu sudah naik level. Dan video ini adalah salah satu konfirmasi kecil dari proses besar yang sedang terjadi dalam dirimu. Tetaplah bersama sampai akhir. Jangan berhenti di tengah. Karena apa yang akan kita selami setelah ini mungkin akan membuatmu melihat perjalanan hidupmu dengan cara yang sama sekali berbeda. Sekarang, siapkan hatimu, tenangkan pikiranmu, dan mari kita mulai perjalanan kesadaran ini bersama. Bab 1, tanda pertama, cara pandangmu tiba-tiba berubah tanpa kamu sadari. Sekarang kita langsung masuk ke poin yang pertama.
Ada satu perubahan yang sering kali tidak kamu sadari, tapi efeknya luar biasa besar. Perubahan ini tidak terlihat di wajahmu, tidak terdengar di suaramu, tapi terasa dalam cara kamu memandang hidup. Kamu mulai melihat sesuatu dengan sudut yang berbeda. Dulu mungkin kamu gampang tersulut. Masalah kecil terasa besar. Perkataan orang lain mudah sekali masuk ke hati. Kamu sibuk membuktikan diri. Kamu ingin diakui. Kamu ingin dianggap. Kamu ingin menang. Tapi belakangan ini, ada yang berbeda. Kamu mulai lebih tenang. Bukan karena masalah hilang, tapi karena reaksimu berubah. Ada jarak antara kejadian dan responsmu. Kamu tidak lagi meledak secepat dulu. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu tidak lagi merasa wajib membalas setiap sikap yang tidak mengenakan. Kalau kamu merasakan ini, coba berhenti sejenak dan akui dalam hati, iya, ada perubahan. Dan perubahan cara pandang ini adalah tanda pertama bahwa level hidupmu sedang naik. Saat orang lain masih terjebak dalam drama yang sama berulang-ulang, kamu mulai melihat pola. Kamu tidak hanya melihat apa yang terjadi, tapi kamu mulai memahami mengapa ini terjadi dalam hidupku. Itu pergeseran besar. Nikmati bagian ini pelan-pelan. Dengarkan sampai tuntas. Karena seringkali kita meremehkan perubahan batin hanya karena tidak terlihat secara fisik. Perubahan cara pandang berarti kesadaranmu melebar. Dulu kamu mungkin melihat kegagalan sebagai akhir. Sekarang kamu mulai melihatnya sebagai proses. Dulu kamu menganggap penolakan sebagai penghinaan. Sekarang kamu melihatnya sebagai penyaringan. Dulu kamu merasa kehilangan adalah hukuman. Sekarang kamu mulai memahami bahwa kehilangan bisa jadi adalah ruang untuk sesuatu yang lebih baik masuk. Itu bukan kebetulan, itu pertumbuhan. Dan pertumbuhan yang paling mahal adalah yang terjadi di dalam. Kamu mulai tidak nyaman dengan obrolan yang dangkal. Kamu mulai lelah dengan gosip yang tidak membawa makna. Kamu mulai memilih diam daripada ikut berdebat tentang hal-hal yang tidak mengubah hidupmu. Kamu mulai memilih menjaga energi daripada memenangkan argumen. Perhatikan baik-baik, ini bukan tanda kamu menjadi lemah. Justru sebaliknya, saat seseorang naik level, ia tidak lagi tertarik pada hal-hal yang dulu memancing emosinya. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia sadar bahwa energinya terlalu berharga untuk dihamburkan. Kalau kamu merasa semakin selektif dalam bergaul, semakin hati-hati dalam membuka cerita hidupmu, semakin tenang dalam menghadapi sindiran, itu bukan karena kamu berubah menjadi dingin. Itu karena kamu sedang bertumbuh menjadi lebih sadar. Dengarkan ini sampai selesai, ya. Jangan lompat ke kesimpulan dulu. Karena ada satu hal yang sering tidak disadari, ketika cara pandangmu berubah, lingkunganmu mungkin belum siap dengan versi barumu. Mungkin ada orang yang bilang kamu berubah. Mungkin ada yang merasa kamu tidak seperti dulu. Mungkin ada yang merasa kamu menjauh. Padahal yang terjadi bukan kamu menjauh. Kamu hanya tidak lagi berada di frekuensi yang sama dengan pola lama, dan itu wajar. Saat kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua perasaan perlu diumbar, tidak semua orang perlu diyakinkan, disitulah kamu sedang naik level secara batin. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang membuktikan diri, tapi tentang mengembangkan diri. Coba rasakan lagi perjalananmu beberapa bulan atau tahun terakhir. Apakah kamu masih orang yang sama? Atau sebenarnya kamu sudah berubah, hanya saja kamu tidak memberi dirimu kredit atas perubahan itu. Nikmati proses menyadari ini, karena kesadaran adalah pintu. Semakin kamu sadar bahwa cara pandangmu berubah, semakin kamu mengerti bahwa hidupmu tidak stagnan. Mungkin hasil luarmu belum terlihat drastis. Mungkin rekeningmu belum melonjak. Mungkin status sosialmu belum berubah. Tapi dalam batinmu, kamu sudah berbeda. Dan perubahan batin selalu mendahului perubahan luar. Saat cara pandangmu naik level, kamu mulai tidak mudah iri. Kamu mulai melihat keberhasilan orang lain sebagai inspirasi, bukan ancaman. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan kompetisi, tapi perjalanan masing-masing. Itu kedewasaan. Kedewasaan bukan tentang umur, tapi tentang bagaimana kamu menafsirkan hidup. Saat kamu bisa melihat masalah sebagai guru, melihat penolakan sebagai arahan, melihat kesendirian sebagai ruang penyembuhan, berarti kamu sudah melangkah jauh. Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar mengubah cara pandangnya. Mereka mengulang pola yang sama. Mereka menyalahkan keadaan yang sama. Mereka terjebak dalam cerita lama. Tapi kamu tidak lagi di sana.
Dan mungkin kamu tidak sadar betapa berharganya itu. Perubahan cara pandang juga membuatmu lebih jujur pada diri sendiri. Kamu mulai berani mengakui kesalahan tanpa merasa hancur. Kamu mulai berani mengakui bahwa ada hal-hal yang dulu kamu lakukan karena takut, bukan karena yakin. Kejujuran seperti ini tidak datang pada semua orang. Ia datang pada jiwa yang siap tumbuh. Sekarang, sambil kamu mendengarkan ini, coba tanyakan dalam hati, apakah aku sudah tidak lagi menikmati drama yang dulu terasa seru? Apakah aku mulai lebih menghargai ketenangan daripada keramaian? Apakah aku mulai memilih damai daripada benar? Kalau jawabannya iya, itu konfirmasi. Saat cara pandangmu berubah, kamu juga mulai melihat dirimu sendiri dengan lebih lembut. Kamu tidak lagi terlalu keras menghakimi diri. Kamu mulai memahami bahwa kamu sedang belajar. Kamu memberi dirimu ruang untuk salah, ruang untuk istirahat, ruang untuk tidak selalu kuat. Dan itu bukan kelemahan, itu kebijaksanaan. Karena orang yang benar-benar kuat adalah orang yang mengenal dirinya. Terus dengarkan, jangan berhenti di tengah. Karena memahami tanda pertama ini penting sebelum kita masuk ke poin berikutnya. Perubahan cara pandang adalah fondasi. Tanpa fondasi ini, kenaikan level hanya ilusi. Saat kamu melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas, kamu tidak lagi terpaku pada satu kejadian. Kamu melihat hidup sebagai rangkaian. Kamu mengerti bahwa satu pintu tertutup bukan berarti semua pintu terkunci. Kamu mulai percaya bahwa ada timing yang bekerja. Dan kepercayaan itu membuatmu lebih sabar. Sabar bukan berarti pasif. Sabar berarti percaya bahwa proses sedang berjalan meski belum terlihat. Saat cara pandangmu naik, kamu tidak lagi panik ketika rencana berubah. Kamu mulai fleksibel. Kamu mulai adaptif. Kamu mulai menyadari bahwa terkadang arah terbaik bukan yang kamu rencanakan, tapi yang membentukmu. Ini adalah tanda paling awal dan paling penting bahwa nasibmu benar-benar sedang naik level. Karena sebelum realita luar berubah, pola pikir dan kesadaran dalam harus naik dulu. Dan jika kamu merasa bagian ini sangat menggambarkan dirimu sekarang, jangan abaikan perasaan itu. Biarkan kesadaran ini mengendap. Rasakan betapa jauh kamu sudah melangkah. Masih ada hal-hal lain yang akan kita kupas. Tapi pahami dulu satu hal ini dengan utuh, ketika cara pandangmu berubah, seluruh arah hidupmu pelan-pelan ikut berubah. Dan perubahan besar, selalu dimulai dari dalam. Bab 2, tanda kedua, kamu mulai kehilangan hal-hal yang dulu kamu pegang erat. Sekarang kita masuk ke tanda yang kedua. Ini bagian yang jujur saja, sering terasa tidak nyaman. Karena saat level hidupmu naik, tidak semua hal ikut naik bersamamu. Ada yang tertinggal, ada yang dilepaskan, ada yang hilang begitu saja, bahkan tanpa penjelasan yang jelas. Dan mungkin kamu sedang mengalaminya sekarang. Teman yang dulu dekat, perlahan menjauh. Lingkungan yang dulu terasa pas, tiba-tiba terasa asing. Kebiasaan yang dulu menyenangkan, sekarang terasa hambar. Bahkan mimpi yang dulu kamu kejar mati-matian, sekarang tidak lagi membuatmu bergetar. Kalau kamu merasakan ini, jangan langsung panik. Dengarkan bagian ini pelan-pelan, karena ini bukan tanda kemunduran. Ini tanda seleksi alam dalam hidupmu sedang bekerja. Saat seseorang naik level, hidupnya akan melakukan penyaringan otomatis. Bukan karena kamu menjadi lebih baik dari orang lain, tapi karena frekuensimu berubah. Energi yang cocok dulu, belum tentu cocok sekarang. Coba kamu perhatikan, apakah belakangan ini kamu merasa lebih nyaman sendirian daripada berada di keramaian yang tidak satu arah denganmu? Apakah kamu lebih memilih percakapan yang dalam daripada obrolan kosong? Apakah kamu mulai lelah berpura-pura cocok dengan sesuatu yang sebenarnya tidak lagi sejalan? Itu bukan fase aneh. Itu pertumbuhan. Saat kamu naik level, kamu tidak lagi bisa memaksakan diri untuk tetap berada di tempat yang tidak membuatmu berkembang. Bahkan jika tempat itu dulu terasa aman. Dan seringkali, proses kehilangan ini terasa menyakitkan karena kita terbiasa menganggap kehilangan sebagai sesuatu yang buruk. Padahal, kehilangan bisa jadi adalah pembebasan. Nikmati bagian ini, ya. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Karena ketika sesuatu keluar dari hidupmu di fase kenaikan level, itu bukan hukuman. Itu penyesuaian. Bayangkan kamu sedang naik ke lantai yang lebih tinggi. Apakah kamu bisa membawa semua barang lama yang tidak lagi relevan? Tidak, akan ada yang harus ditinggalkan agar ruangmu cukup untuk hal yang baru. Masalahnya, kita sering terlalu melekat.
Kita memegang erat hubungan yang sudah tidak sehat. Kita mempertahankan kebiasaan yang tidak lagi membangun. Kita mempertahankan identitas lama karena takut kehilangan rasa familiar. Padahal alam kehidupan selalu bergerak. Kalau kamu belakangan ini kehilangan beberapa orang tanpa drama besar, tanpa pertengkaran hebat, hanya pelan-pelan menjauh, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin memang waktunya selesai. Dan selesai bukan berarti gagal. Kadang sesuatu selesai karena misinya sudah tuntas. Kamu tidak lagi belajar hal yang sama dari mereka. Kamu tidak lagi tumbuh dengan pola yang sama. Maka hidup menggeser. Proses ini sering terasa sunyi. Karena saat penyaringan terjadi, kamu mungkin merasa sendirian. Seperti berada di ruang transisi. Tidak sepenuhnya di masa lalu, tapi belum sepenuhnya sampai di masa depan. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira kesendirian itu tanda kemunduran. Padahal seringkali, kesendirian adalah ruang kalibrasi. Saat hidupmu naik level, kamu butuh waktu untuk menyesuaikan energi. Kamu butuh waktu untuk mengenal versi barumu. Kamu butuh ruang untuk membangun fondasi sebelum bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi berikutnya. Jadi kalau saat ini lingkaranmu mengecil, jangan takut. Lingkaran kecil bukan berarti hidupmu kecil. Justru seringkali, lingkaran yang lebih kecil membuat fokusmu lebih besar. Kehilangan juga bisa terjadi dalam bentuk peluang. Ada rencana yang batal, ada proyek yang gagal, ada pintu yang tertutup tiba-tiba. Dan kamu sempat bertanya, kenapa ini terjadi saat aku merasa sudah siap? Jawabannya sederhana, karena kamu memang siap untuk sesuatu yang lebih sesuai. Terkadang kita terlalu memaksakan sesuatu hanya karena kita sudah terlanjur berjuang lama. Kita takut melepaskan karena merasa sayang pada usaha yang sudah dikeluarkan. Padahal, tidak semua yang kita perjuangkan harus kita miliki. Beberapa hal hanya datang untuk melatih kita. Setelah pelajarannya selesai, ia pergi. Kalau kamu sedang berada di fase di mana banyak hal terasa lepas, tarik napas dalam-dalam. Dengarkan ini sampai selesai. Jangan berhenti hanya karena bagian ini terasa dekat di hati. Karena di balik setiap pelepasan, ada ruang kosong. Dan ruang kosong itu bukan untuk dibiarkan hampa. Itu untuk diisi dengan sesuatu yang lebih selaras. Masalahnya, kita sering takut dengan ruang kosong. Kita buru-buru mengisinya. Dengan orang baru, dengan kesibukan baru, dengan distraksi baru. Padahal kadang ruang kosong itu perlu dinikmati dulu. Di ruang kosong itulah kamu mengenal dirimu tanpa distraksi. Di ruang kosong itulah kamu menyadari apa yang benar-benar kamu butuhkan, bukan hanya apa yang kamu inginkan. Saat level hidupmu naik, prioritasmu berubah. Standarmu berubah. Caramu memilih berubah. Dan perubahan ini otomatis menyaring. Orang yang hanya nyaman dengan versimu yang lama mungkin akan menjauh. Situasi yang hanya cocok untuk mental lamamu mungkin akan runtuh. Dan itu tidak apa-apa, karena kamu tidak sedang kehilangan segalanya. Kamu sedang membersihkan. Bayangkan hidupmu seperti rumah. Kalau kamu ingin renovasi besar, apakah mungkin tanpa membongkar beberapa bagian lama? Tentu tidak. Pembongkaran memang berantakan, tapi itu bagian dari pembangunan. Jadi kalau hidupmu terasa sedikit berantakan akhir-akhir ini, jangan langsung menganggapnya sebagai kegagalan. Bisa jadi, itu proses pembongkaran menuju versi yang lebih kuat. Tetap dengarkan sampai tuntas. Karena memahami tanda kedua ini membuatmu tidak salah menafsirkan fase hidupmu. Kehilangan bukan selalu berarti penurunan. Kadang justru konfirmasi bahwa kamu sudah tidak cocok lagi dengan pola lama. Dan percayalah, ketika sesuatu pergi dengan sendirinya tanpa kamu paksa, seringkali itu memang tidak ditakdirkan untuk tinggal lebih lama. Kamu tidak perlu mengejar yang pergi. Kamu tidak perlu memaksa yang menjauh. Tugasmu hanya satu, tetap bertumbuh. Karena saat kamu benar-benar naik level, yang selaras akan datang dengan sendirinya. Dan penyaringan ini, baru permulaan dari perubahan yang lebih besar lagi. Bab 3, tanda ketiga, kamu semakin peka terhadap energi, bukan hanya kata-kata. Sekarang kita masuk ke tanda yang ketiga. Dan ini adalah perubahan yang halus, tapi dampaknya sangat dalam. Kamu mulai lebih peka, bukan peka dalam arti mudah tersinggung. Bukan juga peka dalam arti terlalu sensitif terhadap hal kecil. Tapi peka terhadap energi, peka terhadap suasana, peka terhadap getaran yang tidak terlihat tapi terasa. Dulu mungkin kamu hanya mendengar apa yang orang katakan. Sekarang kamu bisa merasakan apa yang sebenarnya mereka maksudkan.
Dulu kamu mudah percaya pada kata-kata manis. Sekarang kamu lebih memperhatikan sikap, konsistensi, dan niat di baliknya. Kalau kamu merasa seperti ini akhir-akhir ini, dengarkan baik-baik. Itu tanda kesadaranmu meningkat. Karena saat seseorang naik level, ia tidak lagi hidup hanya di permukaan. Ia mulai membaca di antara baris-baris kehidupan. Kamu mungkin mulai merasa tidak nyaman di tempat tertentu tanpa alasan yang jelas. Atau kamu tiba-tiba merasa sangat tenang di dekat seseorang meskipun belum lama mengenalnya. Kamu bisa merasakan kejujuran, atau justru kepalsuan, tanpa perlu bukti panjang. Itu bukan sugesti, itu intuisi yang mulai aktif. Dan, intuisi hanya tajam pada orang yang sudah lebih sadar. Nikmati bagian ini pelan-pelan, karena banyak orang meremehkan kepekaan ini. Mereka mengira itu berlebihan, padahal justru ini adalah kompas batin. Saat kamu semakin peka terhadap energi, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang yang tersenyum tulus. Tidak semua yang terlihat ramah membawa niat baik. Dan tidak semua yang diam berarti tidak peduli. Kamu membaca lebih dalam, dan ini membuatmu lebih selektif. Kamu mulai memilih dengan siapa kamu berbagi cerita. Kamu mulai membatasi siapa yang boleh tahu rencanamu. Kamu mulai menjaga mimpimu dengan lebih tenang, tidak lagi diumbar ke semua orang. Karena kamu sadar, energi itu menular. Kalau kamu terlalu sering berada di sekitar orang yang penuh keluhan, kamu ikut lelah. Kalau kamu terlalu dekat dengan orang yang penuh iri, kamu ikut berat. Tapi kalau kamu berada di sekitar orang yang tulus dan positif, kamu merasa ringan. Perubahan ini membuatmu lebih berhati-hati dalam menempatkan diri. Dan mungkin ada yang bilang kamu jadi berbeda. Kamu jadi terlalu tertutup. Kamu jadi terlalu memilih. Tapi sebenarnya kamu hanya sedang menjaga frekuensi. Saat level hidupmu naik, kamu tidak bisa lagi sembarangan berada di lingkungan yang menguras energimu. Coba ingat beberapa waktu terakhir. Apakah kamu lebih cepat merasakan ketika sesuatu tidak beres? Apakah kamu lebih cepat sadar ketika seseorang tidak jujur? Apakah kamu mulai percaya pada firasatmu, dan ternyata sering benar? Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa hubunganmu dengan dirimu sendiri semakin kuat. Karena semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu bisa merasakan apa yang selaras dan apa yang tidak. Dengarkan ini sampai selesai, ya. Jangan setengah-setengah memahami. Kepekaan ini juga membuatmu lebih sadar terhadap dirimu sendiri. Kamu mulai merasakan kapan tubuhmu lelah sebelum benar-benar sakit. Kamu mulai menyadari kapan pikiranmu terlalu penuh sebelum benar-benar meledak. Kamu mulai tahu kapan harus berhenti sebelum benar-benar hancur. Itu bentuk kebijaksanaan. Banyak orang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Tapi kamu mulai belajar membaca tanda lebih awal. Dan ini adalah tanda bahwa hidupmu memang sedang naik level. Karena naik level bukan hanya tentang uang atau status. Tapi tentang kualitas kesadaran. Saat kamu peka terhadap energi, kamu juga mulai sadar bahwa tidak semua pertempuran harus kamu masuki. Kamu bisa merasakan kapan sebuah konflik hanya akan menguras, dan kamu memilih mundur. Dulu mungkin kamu ingin selalu menjelaskan dirimu. Sekarang kamu tahu bahwa tidak semua orang perlu mengerti. Dulu kamu ingin semua orang suka padamu. Sekarang kamu sadar bahwa tidak semua orang satu frekuensi denganmu. Dan itu tidak masalah. Kepekaan ini membuatmu lebih damai. Karena kamu tidak lagi memaksakan diri berada di tempat yang salah. Kamu tidak lagi memaksakan hubungan yang tidak seimbang. Kamu tidak lagi memaksakan percakapan yang terasa berat. Kamu mulai memilih berdasarkan rasa yang dalam, bukan sekadar logika luar. Dan semakin kamu mendengarkan intuisi ini, semakin kuat ia bekerja. Tapi ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Saat kamu semakin peka, kamu mungkin juga akan merasa lebih mudah lelah berada di keramaian yang tidak selaras. Kamu mungkin lebih cepat merasa jenuh pada percakapan yang dangkal. Kamu mungkin merasa butuh lebih banyak waktu sendiri. Itu bukan antisosial, itu penyesuaian energi. Orang yang kesadarannya meningkat memang membutuhkan ruang untuk menjaga kestabilan batinnya. Dan jangan salah, ini bukan berarti kamu harus menghindari dunia. Justru kamu sedang belajar bagaimana hadir di dunia tanpa kehilangan dirimu. Nikmati proses ini, karena semakin kamu peka terhadap energi, semakin kamu sulit dimanipulasi. Semakin kamu sulit terjebak dalam drama. Semakin kamu sulit diseret ke arah yang bukan jalurmu. Kamu mulai merasakan mana peluang yang tulus dan mana yang hanya ilusi.
Kamu mulai merasakan mana hubungan yang akan berkembang dan mana yang hanya sementara. Itulah kekuatan kesadaran. Kalau kamu merasa bagian ini sangat menggambarkan dirimu sekarang, berarti kamu memang sedang berada di fase kenaikan level yang nyata. Jangan abaikan intuisi. Jangan mematikan rasa hanya karena takut dianggap aneh. Dunia mungkin tidak selalu memahami kepekaanmu, tapi jiwamu tahu kenapa itu ada. Dan saat kamu terus menjaga energi, terus mendengarkan kompas batinmu, kamu akan melihat bagaimana hidupmu semakin tersaring dengan sendirinya. Karena saat kamu peka terhadap energi, kamu tidak lagi berjalan dalam gelap. Kamu berjalan dengan rasa yang menuntunmu. Bab 4, tanda keempat, kamu tidak lagi terburu-buru, tapi justru semakin pasti. Sekarang kita masuk ke tanda yang keempat. Ini perubahan yang sering tidak disadari karena bentuknya bukan ledakan, melainkan ketenangan. Kamu mulai tidak terburu-buru. Dulu mungkin kamu merasa harus cepat. Cepat sukses. Cepat diakui. Cepat punya hasil. Kamu membandingkan waktumu dengan waktu orang lain. Kamu melihat pencapaian orang dan merasa tertinggal. Kamu merasa kalau tidak segera sampai, berarti gagal. Tapi belakangan ini, ada sesuatu yang berubah. Kamu masih punya mimpi. Kamu masih punya target. Tapi kamu tidak lagi panik. Ada rasa yakin yang lebih tenang. Kalau kamu merasakan ini, berhenti sebentar dan akui dalam hati, iya, aku tidak lagi segelisah dulu. Dan itu bukan karena kamu menyerah. Justru karena kamu mulai percaya. Dengarkan bagian ini sampai selesai. Karena ini tanda besar bahwa nasibmu benar-benar naik level. Saat seseorang masih berada di level lama, ia bergerak karena tekanan. Ia terdorong karena takut tertinggal. Ia bekerja karena cemas. Energinya penuh kegelisahan. Tapi saat naik level, dorongan itu berubah. Kamu bergerak bukan karena takut kalah, tapi karena sadar tujuanmu jelas. Kamu melangkah bukan karena ingin menyaingi orang lain, tapi karena kamu tahu arahmu sendiri. Dan arah yang jelas membuat langkah menjadi stabil. Kamu mungkin masih ingin banyak hal, tapi kamu tidak lagi ingin semuanya sekaligus. Kamu mulai sabar membangun. Kamu mulai menikmati proses. Kamu mulai paham bahwa sesuatu yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Dulu mungkin kamu mudah goyah ketika hasil tidak sesuai harapan. Sekarang kamu lebih tenang. Kamu tahu bahwa keterlambatan bukan berarti penolakan. Itu kedewasaan yang lahir dari pengalaman. Coba rasakan lagi, apakah sekarang kamu lebih menikmati perjalanan daripada hanya mengejar garis akhir? Apakah kamu mulai sadar bahwa proses membentukmu jauh lebih penting daripada sekadar hasil cepat? Kalau iya, berarti kamu memang sudah naik level. Karena orang yang naik level berhenti mengukur hidupnya dengan jam orang lain. Ia sadar setiap orang punya waktunya masing-masing. Saat kamu tidak lagi terburu-buru, kamu juga mulai membuat keputusan dengan lebih matang. Kamu tidak mudah tergoda janji instan. Kamu tidak mudah tergiur hasil cepat tanpa fondasi. Kamu mulai bertanya, ini benar-benar selaras denganku atau hanya terlihat menggiurkan? Dan pertanyaan seperti itu hanya muncul pada jiwa yang lebih sadar. Nikmati bagian ini, biarkan ia mengendap. Karena seringkali kita tidak menyadari betapa jauhnya kita sudah berkembang hanya karena kita terlalu fokus pada apa yang belum tercapai. Saat kamu berhenti terburu-buru, kamu juga berhenti memaksakan. Kamu tidak lagi memaksa hubungan yang tidak mengalir. Kamu tidak lagi memaksa peluang yang terasa berat. Kamu tidak lagi memaksa diri menjadi seseorang yang bukan dirimu. Kamu mulai percaya bahwa yang benar-benar milikmu tidak akan melewatimu. Dan kepercayaan seperti ini tidak datang dari luar, ia lahir dari dalam. Ini bukan tentang pasrah tanpa usaha. Ini tentang bekerja dengan tenang, bukan dengan panik. Bayangkan perbedaan energi antara orang yang berlari karena dikejar, dan orang yang berjalan mantap karena tahu arah. Keduanya bergerak, tapi satu penuh ketakutan, yang lain penuh keyakinan. Sekarang tanyakan pada dirimu, kamu merasa seperti yang mana? Kalau kamu merasa lebih mantap, lebih terarah, meskipun hasil belum sepenuhnya terlihat, itu tanda bahwa fondasimu sedang diperkuat. Orang yang terburu-buru sering kali hanya fokus pada hasil. Tapi orang yang naik level fokus pada kualitas. Kualitas pikiran, kualitas keputusan, kualitas pergaulan, kualitas waktu. Kamu mulai menghargai waktu istirahat tanpa merasa bersalah. Kamu mulai memahami bahwa jeda bukan kemunduran. Kamu mulai sadar bahwa mematangkan diri jauh lebih penting daripada memaksakan diri.
Dan saat kamu mulai menghargai proses seperti ini, hidupmu bergerak lebih stabil. Dengarkan ini baik-baik. Tidak semua orang berani melambat. Karena melambat membuat kita harus menghadapi diri sendiri. Tanpa distraksi, tanpa pelarian. Tapi kamu mulai berani duduk dengan pikiranmu sendiri. Kamu mulai nyaman dengan refleksi. Kamu mulai menikmati waktu hening. Dan itu tanda kedewasaan emosional yang kuat. Saat kamu tidak lagi terburu-buru, kamu juga tidak lagi mudah iri. Kamu tidak lagi merasa tertinggal hanya karena orang lain terlihat lebih cepat. Kamu paham bahwa kecepatan bukan segalanya. Yang penting adalah ketepatan. Dan ketepatan hanya datang pada mereka yang sabar membaca arah. Mungkin sekarang kamu tidak banyak bicara tentang rencanamu. Kamu tidak lagi mengumumkan semua targetmu. Kamu bekerja diam-diam. Kamu membangun pelan-pelan. Itu bukan karena kamu kehilangan ambisi. Itu karena kamu memahami nilai konsistensi. Orang yang benar-benar naik level tidak haus sorotan. Ia fokus pada pertumbuhan. Dan yang menarik, saat kamu berhenti mengejar validasi, justru hasil mulai lebih mudah mendekat. Karena energimu tidak lagi terpecah oleh tekanan luar. Nikmati kesadaran ini. Karena tanda keempat ini sering terlewat. Orang mengira kenaikan level harus terasa spektakuler. Padahal seringkali justru terasa seperti ketenangan yang tidak biasa. Kamu tidak lagi reaktif. Kamu tidak lagi tergesa, kamu tidak lagi panik, kamu lebih pasti, dan kepastian yang lahir dari dalam jauh lebih kuat daripada kepastian yang dipaksakan dari luar. Kalau kamu merasa lebih stabil meskipun dunia di sekitarmu masih ramai, itu konfirmasi. Levelmu memang sudah berbeda, dan saat kamu terus berjalan dengan tenang seperti ini, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh daripada sekadar hasil cepat. Masih ada tanda berikutnya yang akan membuka pemahaman lebih dalam lagi. Bab 5, tanda kelima, kamu mulai lebih jujur pada dirimu sendiri. Sekarang kita masuk ke tanda yang kelima. Dan ini adalah tanda yang sangat dalam, sangat personal, bahkan mungkin hanya kamu yang benar-benar tahu. Kamu mulai tidak bisa lagi membohongi dirimu sendiri. Dulu mungkin kamu bisa berpura-pura kuat. Kamu bisa bilang, aku baik-baik saja, padahal hatimu penuh luka. Kamu bisa tersenyum di depan orang lain sambil menekan perasaan yang sebenarnya ingin keluar. Kamu bisa tetap bertahan di situasi yang jelas-jelas tidak membuatmu bahagia, hanya karena takut memulai dari awal. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Kamu mulai lelah berpura-pura, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar hidup terlalu berharga untuk dijalani dengan topeng. Dengarkan bagian ini pelan-pelan, jangan hanya lewatkan sebagai kata-kata. Karena kejujuran pada diri sendiri adalah level kesadaran yang tidak semua orang berani capai. Saat kamu naik level, kamu mulai berani mengakui apa yang sebenarnya kamu rasakan. Kalau kamu kecewa, kamu mengakuinya. Kalau kamu lelah, kamu berhenti sejenak. Kalau kamu tidak suka sesuatu, kamu tidak lagi memaksakan diri untuk terlihat setuju. Kamu mulai berkata dalam hati, aku tidak harus selalu kuat di depan semua orang. Dan itu pembebasan besar. Coba kamu renungkan beberapa waktu terakhir. Apakah kamu mulai lebih sering bertanya pada dirimu sendiri, sebenarnya aku mau apa? Apakah kamu mulai mempertanyakan pilihan-pilihan yang dulu kamu ambil hanya demi menyenangkan orang lain? Kalau iya, itu tanda pertumbuhan. Karena orang yang masih berada di level lama biasanya hidup berdasarkan ekspektasi luar. Mereka mengejar apa yang terlihat baik di mata orang lain. Mereka takut mengecewakan, mereka takut ditinggalkan. Tapi saat kamu naik level, kamu mulai sadar bahwa mengecewakan dirimu sendiri jauh lebih menyakitkan daripada mengecewakan orang lain. Dan kesadaran ini tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari pengalaman, dari jatuh bangun, dari luka yang akhirnya membuatmu berkata, cukup. Kejujuran pada diri sendiri juga membuatmu lebih berani mengambil keputusan yang sulit. Mungkin kamu mulai berani menolak sesuatu yang tidak sesuai. Mungkin kamu mulai berani meninggalkan kebiasaan lama. Mungkin kamu mulai berani mengatakan tidak, meski dulu kamu selalu mengatakan iya. Itu bukan perubahan kecil, itu revolusi batin. Nikmati bagian ini, dengarkan sampai selesai. Karena banyak orang ingin naik level, tapi tidak semua siap jujur pada dirinya sendiri. Saat kamu jujur, kamu juga mulai mengenal batasmu. Kamu tahu kapan harus berhenti. Kamu tahu kapan harus beristirahat. Kamu tahu kapan sesuatu sudah tidak sehat lagi untuk dipertahankan.
Dulu mungkin kamu bertahan karena takut sendirian. Sekarang kamu sadar bahwa sendirian sementara jauh lebih baik daripada bersama dalam ketidakjujuran. Dan itu tanda kekuatan. Kejujuran pada diri sendiri juga membuatmu lebih selaras. Apa yang kamu pikirkan, kamu rasakan, dan kamu lakukan mulai sejalan. Tidak ada lagi konflik batin yang terlalu besar. Tidak ada lagi pertarungan panjang antara hati dan logika yang membuatmu lelah. Kamu mulai berani mengikuti suara kecil di dalam dirimu. Suara yang dulu mungkin kamu abaikan. Suara yang dulu kamu anggap terlalu berisiko. Sekarang kamu mulai mendengarkannya. Dan ketika kamu mendengarkan suara itu, hidupmu terasa lebih ringan. Karena kamu tidak lagi berjalan melawan dirimu sendiri. Coba rasakan, apakah sekarang kamu lebih berani mengakui kalau sesuatu tidak cocok? Apakah kamu lebih cepat menyadari ketika kamu mulai mengorbankan dirimu terlalu jauh? Kalau iya, itu tanda bahwa harga dirimu meningkat. Orang yang naik level tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Ia hidup dengan integritas. Dan integritas berarti selaras antara dalam dan luar. Mungkin tidak semua orang akan nyaman dengan versi jujurmu. Mungkin ada yang merasa kamu berubah. Mungkin ada yang tidak lagi cocok. Tapi dengarkan ini baik-baik, ketika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu membuka jalan bagi orang-orang yang benar-benar selaras untuk datang. Karena kejujuran menarik kejujuran. Saat kamu berhenti memaksakan peran yang bukan milikmu, kamu memberi ruang bagi identitas aslimu untuk muncul. Dan identitas asli itulah yang akan membawamu ke level berikutnya. Kejujuran juga membuatmu lebih damai dengan masa lalu. Kamu mulai mengakui kesalahan tanpa menyalahkan diri terus-menerus. Kamu mulai menerima bahwa dulu kamu bertindak sesuai dengan kapasitas kesadaranmu saat itu. Dan sekarang kamu berbeda. Itu bukan alasan untuk malu. Itu alasan untuk bangga. Karena tidak semua orang berani melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Nikmati proses ini. Karena ketika kamu semakin jujur, kamu semakin kuat. Bukan kuat dalam arti keras. Tapi kuat dalam arti stabil. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh opini orang lain. Kamu tidak lagi mudah terseret arus hanya karena ingin diterima. Kamu berdiri di atas nilai yang kamu pilih sendiri. Dan saat seseorang berdiri di atas nilai yang jelas, hidupnya mulai bergerak dengan arah yang lebih tegas. Kalau kamu merasa bagian ini sangat menggambarkan dirimu, jangan anggap ini hal kecil. Kejujuran pada diri sendiri adalah gerbang menuju perubahan besar. Karena dari sinilah semua keputusan penting lahir. Dari sinilah batas sehat dibangun. Dari sinilah mimpi yang benar-benar milikmu mulai dirancang. Dan saat kamu terus berjalan dengan kejujuran seperti ini, hidupmu akan semakin terasa selaras. Masih ada tanda berikutnya yang akan memperjelas kenapa semua ini terjadi dalam perjalananmu. Bab 6, tanda ke-6, kamu mulai lebih menghargai ketenangan daripada keramaian. Sekarang kita masuk ke tanda yang ke-6. Dan ini sering terasa sangat kontras dengan versi lamamu. Kamu mulai lebih memilih tenang, daripada ramai. Lebih memilih damai, daripada terlihat hebat. Lebih memilih kualitas, daripada kuantitas. Dulu mungkin kamu menikmati keramaian. Kamu merasa hidup ketika banyak notifikasi masuk. Kamu merasa berharga ketika banyak orang mengelilingimu. Kamu merasa penting ketika namamu disebut-sebut. Tapi sekarang, kamu justru merasa paling nyaman ketika suasana hening. Ketika tidak ada drama. Ketika tidak ada kebisingan yang menguras pikiran. Kalau kamu merasakan ini, jangan buru-buru menganggap dirimu berubah jadi antisosial. Dengarkan sampai selesai, karena ini bukan tentang menjauh dari dunia. Ini tentang naiknya standar kedamaianmu. Saat level hidupmu meningkat, toleransimu terhadap kekacauan menurun. Kamu tidak lagi betah berada di situasi yang penuh konflik. Kamu tidak lagi tertarik dengan perdebatan yang hanya ingin saling menang. Kamu tidak lagi merasa perlu ikut campur pada hal-hal yang tidak membangun. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sadar, energi itu terbatas. Dan kamu mulai menghargainya. Coba ingat beberapa waktu terakhir. Apakah kamu lebih mudah merasa lelah setelah berada di lingkungan yang penuh keluhan? Apakah kamu merasa cepat terkuras ketika berada di tengah gosip atau drama? Apakah kamu lebih menikmati percakapan mendalam dengan satu orang dibanding obrolan kosong dengan banyak orang? Kalau iya, itu tanda besar. Kamu sedang naik level dalam kualitas batin. Orang yang masih berada di fase lama seringkali mencari validasi dari luar. Mereka butuh pengakuan.
Mereka butuh keramaian untuk merasa berarti. Tapi saat kamu naik level, rasa berharga itu tidak lagi tergantung pada seberapa ramai sekitarmu. Kamu bisa duduk sendirian tanpa merasa kesepian. Kamu bisa menikmati waktu tanpa harus terus terlihat sibuk. Kamu bisa merasa cukup tanpa perlu membandingkan diri. Dan itu kekuatan yang luar biasa. Nikmati bagian ini pelan-pelan. Karena banyak orang tidak sadar bahwa ketenangan adalah kemewahan tertinggi. Saat kamu mulai menghargai ketenangan, kamu juga mulai menjaga batas dengan lebih tegas. Kamu tidak lagi membiarkan siapapun masuk ke ruang pribadimu tanpa alasan yang jelas. Kamu tidak lagi mengizinkan hal-hal kecil mengganggu stabilitas emosimu. Kamu mulai selektif. Dan selektif bukan berarti sombong. Selektif berarti sadar nilai diri. Mungkin sekarang lingkaranmu tidak sebesar dulu, tapi kualitasnya lebih baik. Kamu lebih memilih satu percakapan yang tulus daripada 10 percakapan yang dangkal. Kamu lebih memilih hubungan yang jujur daripada hubungan yang hanya ramai di permukaan. Dan itu perubahan besar, karena orang yang naik level tidak lagi mengejar kuantitas. Ia fokus pada kualitas. Ketenangan juga membuatmu lebih jernih dalam berpikir. Kamu tidak lagi membuat keputusan saat emosi memuncak. Kamu tidak lagi bereaksi sebelum memahami. Kamu memberi ruang untuk berpikir sebelum berbicara, dan ruang itulah yang membedakanmu sekarang dengan versi lamamu. Dulu mungkin kamu ingin langsung membalas. Sekarang kamu memilih diam. Dulu kamu ingin menjelaskan panjang lebar. Sekarang kamu tahu tidak semua orang perlu penjelasan. Dulu kamu ingin selalu terlihat benar. Sekarang kamu lebih memilih tetap damai. Itu bukan kelemahan, itu kematangan. Dengarkan ini baik-baik. Saat kamu mulai mencintai ketenangan, hidupmu mulai tersaring secara alami. Orang-orang yang haus drama akan menjauh karena tidak lagi mendapatkan respons yang mereka cari darimu. Situasi yang penuh konflik tidak lagi menempel lama karena kamu tidak memberi energi untuk memperbesarnya. Kamu tidak lagi bahan bakar bagi kekacauan. Dan karena itu, hidupmu pelan-pelan menjadi lebih stabil. Ketenangan juga membuatmu lebih dekat dengan dirimu sendiri. Di dalam hening, kamu mendengar pikiranmu dengan lebih jelas. Kamu mengenali perasaanmu tanpa gangguan. Kamu memahami apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Di tengah kebisingan, itu sulit. Makanya ketika kamu mulai naik level, kamu otomatis mencari ruang hening. Bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk menjaga kejernihan. Coba rasakan sekarang, apakah kamu lebih menghargai momen sederhana? Secangkir kopi dalam diam, waktu sore tanpa gangguan, percakapan pelan tanpa tergesa. Kalau iya, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa prioritas batinmu berubah. Kamu tidak lagi mengejar hal yang terlihat wah, tapi mengejar rasa yang terasa benar. Dan saat kamu mulai hidup berdasarkan rasa yang selaras, keputusanmu menjadi lebih tepat. Kamu tidak lagi mudah terseret tren. Kamu tidak lagi mudah tergoda oleh sorotan sesaat. Kamu lebih stabil, dan kestabilan adalah fondasi kenaikan level yang sesungguhnya. Tetap dengarkan perjalanan ini sampai akhir nanti. Jangan berhenti hanya karena kamu merasa sudah paham. Karena memahami tanda keenam ini akan membuatmu sadar bahwa ketenangan yang kamu rasakan sekarang bukan kebosanan, bukan kehampaan. Tapi ruang yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Bab 7, tanda ke-7, kamu mulai merasa dipandu, bukan lagi terombang-ambing. Sekarang kita masuk ke tanda yang ke-7. Dan ini adalah tanda yang paling halus, tapi juga paling kuat. Kamu mulai merasa seperti hidupmu tidak lagi berjalan secara acak. Dulu mungkin kamu merasa semuanya serba kebetulan. Kamu merasa terseret keadaan. Kamu merasa hidup hanya reaksi dari apa yang terjadi di luar sana. Kadang kamu semangat, kadang kamu jatuh, dan kamu tidak benar-benar tahu kenapa semuanya terasa seperti itu. Tapi sekarang, ada rasa berbeda. Kamu mungkin belum bisa menjelaskan dengan logika yang rapi. Tapi di dalam hatimu, ada keyakinan yang pelan-pelan tumbuh, hidupku sedang diarahkan. Bukan berarti semua jadi mudah. Bukan berarti tidak ada masalah. Tapi ada rasa dipandu. Coba kamu rasakan lagi perjalananmu beberapa waktu terakhir. Ada momen di mana sesuatu gagal, tapi belakangan kamu sadar itu menyelamatkanmu. Ada momen di mana kamu kecewa, tapi ternyata itu mengarah kamu ke sesuatu yang lebih tepat. Ada pertemuan yang terasa kebetulan, tapi dampaknya besar. Dan kamu mulai berpikir, ini seperti bukan kebetulan biasa. Dengarkan bagian ini dengan tenang.
Karena saat seseorang naik level, ia mulai melihat pola. Kamu tidak lagi melihat hidup sebagai potongan-potongan acak. Kamu mulai melihatnya sebagai rangkaian. Kamu mulai menyadari bahwa bahkan kesalahanmu pun punya peran. Bahkan keterlambatanmu pun punya fungsi. Dan kesadaran seperti ini membuatmu lebih tenang. Kamu tidak lagi merasa sendirian dalam perjalanan. Kamu tidak lagi merasa semua beban harus kamu pikul sendiri. Ada rasa bahwa kamu sedang dituntun, lewat intuisi, lewat tanda, lewat pengalaman. Mungkin kamu mulai lebih sering mendapatkan jawaban setelah kamu berani bertanya dalam doa atau dalam diam. Mungkin kamu mulai merasakan kejelasan setelah kamu berhenti memaksa. Itu bukan imajinasi, itu koneksi yang mulai terbuka. Orang yang masih di level lama sering merasa hidupnya sepenuhnya di luar kendali atau sepenuhnya harus dikendalikan sendiri. Dua-duanya ekstrim, tapi saat kamu naik level, kamu mulai menemukan keseimbangan. Kamu berusaha, tapi tidak memaksa. Kamu bergerak, tapi tidak panik. Kamu merencanakan, tapi juga percaya. Dan kepercayaan itu bukan buta. Ia lahir dari pengalaman bahwa setiap kali kamu jatuh, kamu tetap bangkit. Setiap kali kamu tersesat, kamu tetap menemukan jalan. Sekarang coba jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu mulai merasa lebih percaya pada proses? Apakah kamu mulai sadar bahwa bahkan momen paling gelap pun membentuk versimu yang sekarang? Apakah kamu mulai melihat bahwa hidup seperti menyusun kepingan puzzle yang pelan-pelan masuk akal? Kalau iya, itu tanda yang sangat kuat. Kamu tidak lagi hidup dalam mode bertahan. Kamu mulai hidup dalam mode bertumbuh. Dan saat kamu merasa dipandu, kamu tidak lagi takut pada perubahan sebesar dulu. Kamu mungkin masih khawatir, tapi tidak sampai lumpuh. Kamu mungkin masih ragu, tapi tidak sampai berhenti total. Karena di dalam dirimu ada rasa, aku pernah melewati yang lebih sulit. Aku akan melewati ini juga. Rasa dipandu ini juga membuatmu lebih peka terhadap waktu. Kamu mulai sadar kapan harus bergerak, kapan harus menunggu. Kamu tidak lagi memaksakan timing. Kamu mulai percaya bahwa ada momen yang memang harus terjadi ketika kamu siap. Dan kesiapan itu seringkali dibentuk diam-diam. Saat orang lain melihat hidupmu biasa saja, kamu tahu di dalam dirimu sedang ada pembangunan besar. Kamu tahu ada kekuatan yang sedang disusun. Kamu tahu ada versi baru dirimu yang sedang dipersiapkan. Dan itu membuatmu lebih sabar. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan semuanya pada semua orang. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan arah hidupmu. Karena kamu tahu, kamu sedang dipandu. Tanda ketujuh ini membuat langkahmu lebih mantap. Bukan karena jalannya lurus tanpa rintangan, tapi karena kamu percaya setiap belokan punya makna. Mungkin dulu kamu sering bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Sekarang pertanyaannya berubah menjadi, apa yang sedang diajarkan kepadaku? Perubahan pertanyaan ini saja sudah menunjukkan kenaikan level yang luar biasa. Karena orang yang merasa terombang-ambing selalu fokus pada rasa tidak adil. Tapi orang yang merasa dipandu mulai fokus pada makna. Dan saat kamu mulai mencari makna, hidup terasa lebih dalam. Dengarkan ini baik-baik. Rasa dipandu bukan berarti kamu tahu semua jawaban. Justru seringkali kamu tetap berjalan tanpa tahu ujungnya. Tapi ada keyakinan bahwa selama kamu jujur, selama kamu terus bertumbuh, selama kamu menjaga integritas, kamu tidak sedang berjalan sendirian. Ada arah. Dan arah itu semakin jelas setiap kali kamu memilih kesadaran daripada ego, memilih ketenangan daripada kekacauan, memilih kejujuran daripada kepalsuan. Kalau kamu sampai di titik ini dan merasa, ya, aku memang berubah, maka pahamilah. Semua tanda sebelumnya saling terhubung dan bermuara di sini. Kamu bukan lagi orang yang hanya bereaksi terhadap hidup. Kamu mulai menjadi orang yang berjalan bersama alur hidup. Dan ketika kamu berjalan bersama alur itu, langkahmu tidak lagi goyah seperti dulu. Kesimpulan dan nasihat untuk jiwa yang sedang naik level. Kalau kamu sudah mengikuti perjalanan ini dari awal sampai titik ini, sekarang coba tarik napas perlahan, dan rasakan satu hal, kamu tidak lagi berada di tempat yang sama seperti dulu. Mungkin secara luar, hidupmu terlihat biasa saja. Rutinitas masih berjalan, tantangan masih ada, target masih diperjuangkan. Tapi di dalam dirimu, sudah terjadi banyak perubahan. Dan perubahan di dalam itulah yang paling berharga. Dari semua tanda yang kita bahas, satu benang merahnya jelas, kamu sedang bertumbuh. Cara pandangmu berubah, lingkaranmu tersaring,
Intuisimu semakin tajam. Kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu mulai jujur pada diri sendiri. Kamu lebih mencintai ketenangan. Dan kamu mulai merasa hidupmu dipandu, bukan sekadar diombang-ambingkan keadaan. Itu bukan perubahan kecil. Itu kenaikan level kesadaran. Dan kesadaran adalah fondasi dari semua keberhasilan yang sejati. Nasihat pertama yang ingin kamu pegang kuat-kuat adalah ini, jangan pernah meremehkan pertumbuhan batinmu hanya karena hasil luarnya belum terlihat besar. Segala sesuatu yang kokoh selalu dibangun dari dalam. Pohon yang tinggi memiliki akar yang dalam. Jika akarmu sedang diperkuat sekarang, bersabarlah. Buahnya akan datang pada waktunya. Nasihat kedua, jangan takut kehilangan dalam proses naik level. Tidak semua orang ditakdirkan berjalan bersamamu sampai akhir. Tidak semua tempat cocok untuk versi barumu. Jangan memaksa yang sudah selesai. Jangan mengejar